Suamiku menceraikanku demi pelakor, mengira akan kaya raya. Tapi aku sudah kosongkan rekeningnya dan tertawa saat ia menangis takut jadi gelandangan. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk subscribe, like, dan komen untuk absen dulu ya. Kita mulai sekarang. Isabella mengatur 3 tangkai lili putih di tengah meja makan mahoni yang mengilap. Aroma steak rosemary yang baru diangkat dari panggangan berbaur dengan wangi lembut bunga, menciptakan suasana yang nyaris sempurna. Ini adalah ritualnya, membangun sebuah surga kecil di ketinggian lantai 48, sebuah benteng kedamaian di tengah hiruk-pikuk kota. Baunya sampai ke ruang kerja. Sayang, kau selalu tahu cara memanjakanku. Suara Sangga memecah keheningan. Pria itu berjalan mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Isabella dan mengecup pelipisnya. Isabella tersenyum, menyandarkan kepalanya sejenak di dada bidang suaminya. Kau bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Anggap saja ini sedikit suntikan energi. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan oleh kilau peralatan makan perak dan kristal. Sangga menuangkan anggur merah ke dalam gelas mereka. Matanya tak lepas dari Isabella. Proyek baru benar-benar menyita waktu. Tapi melihat senyummu di akhir hari, semuanya terbayar lunas. Bagi dunia luar, mereka adalah pasangan impian. Isabella, seorang wanita karir yang cemerlang di usianya yang baru menginjak 32 tahun. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga mewarisi imperium bisnis properti dari almarhum ayahnya, dan dengan tangan dinginnya, berhasil melipat gandakan nilainya hanya dalam 5 tahun. Sementara Sangga, suaminya yang tampan dan karismatik, ia sanding sebagai direktur pemasaran di perusahaan yang sama. Mereka bertemu di sebuah pameran properti, jatuh cinta, dan menikah 2 tahun kemudian dalam sebuah pesta pernikahan megah yang menjadi buah bibir. Bagi Isabella, Sangga adalah pelengkap hidupnya. Di dunia bisnis yang keras dan penuh intrik, Sangga adalah tempatnya berpulang, sumber kehangatan dan dukungan yang tak pernah habis. Ia percaya Sangga adalah partner sejatinya, pria yang mencintainya apa adanya, bukan karena pundi-pundi yang ia miliki. Bagaimanapun, semua aset terbesar, termasuk Gria Tawang yang mereka tinggali, adalah warisan dan miliknya secara pribadi, sebuah fakta yang disetujui bersama dalam perjanjian pranikah mereka. Sangga selalu berkata, "Aku menikahimu, bukan hartamu, Bella." Dan Isabella mempercayai setiap kata itu. Bagaimana rapat dengan investor dari Jepang tadi? Tanya Isabella sambil memotong steaknya. Lancar. Mereka sangat terkesan dengan presentasiku. Jawab Sangga, matanya berbinar. Tentu saja, aku bilang semua ide brilian itu datang dari istriku yang jenius. Isabella tertawa kecil. Kerja bagus. Kita adalah tim yang hebat. Selalu, sahut Sangga, mengangkat gelasnya. Untuk kita. Isabella menyambut denting gelas itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun, saat ia menatap mata suaminya di bawah cahaya temaram lampu gantung, ia menangkap sekelumit kilatan aneh. Sesuatu yang dingin dan terhitung, yang lenyap secepat ia datang. Mungkin hanya pantulan cahaya, pikirnya, berusaha menepis perasaan ganjil itu. Pernikahannya sempurna, seperti rumah kaca yang indah, kokoh, transparan, dan penuh kehangatan. Ia tidak tahu, bahkan kaca paling tebal sekalipun bisa retak hanya karena satu kerikil kecil. Dan malam itu, tanpa ia sadari, kerikil itu baru saja dilemparkan. Keretakan itu awalnya hanya sehalus rambut, nyaris tak terlihat. Namun, dari hari ke hari, retakan itu merambat, membentuk pola jaring laba-laba yang mengancam seluruh struktur pernikahan mereka. Semuanya dimulai dari ponsel Sangga. Benda persegi panjang itu, yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja kopi atau di nakas, kini seolah menjadi perpanjangan tangan Sangga yang tak terpisahkan. Layarnya selalu menghadap ke bawah, dan notifikasi getarnya terdengar lebih sering dari biasanya. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di ruang keluarga, ponsel Sangga bergetar tanpa henti di atas meja. Isabella melirik sekilas, melihat sebuah nama muncul di layar sebelum Sangga dengan sigap menyambarnya. Nilam. Begitu ia sempat membacanya. Siapa?
Tanya Isabella, mencoba terdengar biasa saja. Klien, jawab Sangga singkat. Matanya terpaku pada layar sambil mengetik balasan dengan cepat. Klien baru untuk proyek villa di Puncak. Agak rewel, maunya dihubungi kapan saja. Isabella mengangguk pelan, mencoba mempercayai penjelasan itu. Sangga memang seorang direktur pemasaran yang hebat, dan dedikasinya pada pekerjaan adalah salah satu hal yang ia kagumi. Namun, ada yang berbeda kali ini. Dulu, Sangga akan dengan antusias menceritakan tentang klien-kliennya, membedah karakter mereka, dan berdiskusi strategi dengan Isabella. Tapi tentang Nilam ini, ia sangat tertutup. Kecurigaan kecil itu mulai menumbuhkan akar di benak Isabella. Alasan, lembur, menjadi semakin sering. Terkadang Sangga pulang larut malam dengan aroma parfum wanita yang samar, yang selalu ia sanggah sebagai aroma dari rekan bisnis saat rapat di restoran. Panggilan telepon pun mulai ia terima di tempat-tempat tersembunyi. Jika ponselnya berdering saat mereka bersama, ia akan segera berjalan ke balkon atau masuk ke kamar mandi untuk menjawabnya. Aku butuh privasi, sayang. Diskusi kontrak, katanya suatu kali saat Isabella menanyakannya. Puncaknya adalah saat Isabella menemukan tanda terima dari sebuah toko perhiasan di dalam saku jas Sangga yang akan ia bawa ke Penatu. Sebuah kalung berlian seharga ratusan juta rupiah. Itu jelas bukan untuknya. Ulang tahunnya masih beberapa bulan lagi, dan hari jadi pernikahan mereka baru saja lewat. Ketika ia menunjukkannya pada Sangga, pria itu tertawa canggung. Oh, astaga, aku lupa memberitahumu. Itu untuk istri Pak Wijoyo, investor kita. Semacam hadiah terima kasih karena sudah menyetujui kesepakatan besar. Ini semua demi perusahaan, Bella. Penjelasannya terdengar masuk akal, tetapi hati Isabella terasa ngilu. Naluri wanitanya berteriak ada yang tidak beres. Setiap kebohongan kecil, setiap alasan yang dibuat-buat, terasa seperti sayatan tipis pada kepercayaan yang selama ini ia bangun. Ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, hidup bersama seorang pria yang wajahnya ia kenali, tetapi sorot matanya semakin terasa jauh. Ia masih ingin percaya, masih berharap semua ini hanyalah paranoia konyolnya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa surga kecil yang ia bangun dengan susah payah, kini terasa dingin dan penuh rahasia. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Seolah langit Jakarta ikut menumpahkan kegelisahan yang menyesakkan dada Isabella. Sangga lagi-lagi mengurung diri di ruang kerja sejak pulang tadi, dengan alasan menyelesaikan proposal mendesak. Isabella, yang mencoba mengabaikan pikiran buruknya, memutuskan untuk membuatkan suaminya secangkir coklat panas, minuman favorit Sangga saat bekerja hingga larut. Mungkin gestur kecil ini bisa menghangatkan kembali suasana di antara mereka. Dengan nampan di tangan, ia berjalan menyusuri lorong yang remang-remang. Suara gemuruh guntur di kejauhan meredam langkah kakinya di atas lantai marmer. Pintu ruang kerja Sangga sedikit terbuka, menyisakan celah beberapa senti. Dari celah itulah ia mendengar suara suaminya, bukan nada bicara profesional yang biasa ia gunakan saat bekerja, melainkan nada yang lebih lembut, intim, dan penuh konspirasi. Sabar sedikit lagi, sayang. Aku janji, semuanya akan sepadan, kata Sangga. Isabella membeku di tempat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Sayang. Kata itu seharusnya hanya untuknya. Ia menahan napas, menajamkan pendengarannya, mengabaikan deru hujan di luar. Tentu saja aku serius, Nilam, lanjut Sangga, dan nama itu menghantam Isabella seperti pukulan telak di ulu hati. Jadi bukan klien. Atau setidaknya, bukan hanya klien. Aku sudah menyiapkan semuanya. Pengacaraku sedang menyusun strategi terbaik. Kita akan buat seolah-olah perceraian ini terjadi karena kesalahan dia. Cangkir di atas nampan mulai bergetar di tangan Isabella. Napasnya tercekat di tenggorokan. Terdengar tawa kecil dari seberang telepon yang samar-samar bisa Isabella tangkap. Lalu suara Sangga kembali terdengar. Kali ini lebih dingin dan kejam. Soal harta, tenang saja. Aku akan pastikan kita mendapatkan bagian terbesar. Selama ini aku sudah bekerja keras di perusahaannya. Kan?
Aku berhak mendapatkannya. Setelah aku ceraikan dia, semua aset dan kekayaan si mandul itu akan segera jadi milik kita. Kita bisa keliling dunia, membeli apapun yang kau mau. Kita akan hidup bahagia, hanya kita berdua. Si mandul itu. Dua kata itu lebih tajam dari pisau paling tajam sekalipun. Menusuk langsung ke luka terdalam Isabella. Kerasa sakit dan kegagalannya memberikan keturunan setelah bertahun-tahun mencoba. Sebuah topik sensitif yang Sangga selalu katakan, tidak masalah, baginya. Ternyata, di belakangnya, ia menjadikan itu sebagai bahan ejekan. Dunia Isabella runtuh seketika. Hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai, yang ia percayai sebagai pasangan hidup, ternyata adalah seekor ular berbisa yang telah lama merencanakan kehancurannya. Pernikahan mereka bukan rumah kaca, melainkan panggung sandiwara, dan ia adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu bahwa pertunjukan itu akan berakhir dengan penikaman dari belakang. Nampan itu terlepas dari tangannya yang lemas. Suara cangkir porselen yang pecah beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring, bahkan mengalahkan suara guntur. Dengan cepat Isabella membekap mulutnya sendiri, berbalik, dan berlari tanpa suara kembali ke kamarnya, meninggalkan genangan coklat panas dan pecahan beling di depan pintu ruang kerja, simbol sempurna dari hatinya yang kini hancur lebur. Di dalam kamar tidur mereka yang luas dan mewah, Isabella bersandar di balik pintu, tubuhnya luruh ke lantai. Kakinya tak sanggup lagi menopang beban pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak, keluar dalam bentuk rintihan pilu yang menyayat hati. Ia menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Dadanya terasa sesak seolah diremukan oleh tangan tak terlihat. Setiap kata yang diucapkan Sangga terngiang-ngiang di kepalanya. Ceraikan dia. Si mandul itu. Hartanya akan jadi milik kita. Setiap kata adalah belati yang mengoyak jiwanya. Ia menangisi cinta yang ternyata palsu, kesetiaan yang ternyata hanya ilusi, dan impian masa depan bersama yang kini menjadi abu. Ia merasa bodoh, naif, dan buta. Bagaimana mungkin ia tidak melihat topeng itu selama ini? Ia menangis selama berjam-jam, membiarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah tumpah ruah. Ruangan yang seharusnya menjadi saksi bisu cinta mereka, kini menjadi saksi bisu kehancuran hatinya. Tepat saat fajar mulai menyingsing, mengirimkan seberkas cahaya pucat melalui celah tirai, tangis Isabella berhenti. Ia mengangkat kepalanya yang berat dan menatap pantulan dirinya di cermin besar lemari pakaian. Yang ia lihat adalah seorang wanita dengan mata bengkak, rambut acak-acakan, dan wajah yang basah oleh air mata. Seorang korban. Pemandangan itu membuatnya muak. Perlahan, sesuatu di dalam dirinya bergeser. Rasa sakit yang membakar itu mulai mendingin, mengeras, dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang solid dan kuat, seperti baja yang ditempa dalam api. Ayahnya tidak membesarkannya untuk menjadi wanita lemah yang pasrah pada takdir. Ia dibesarkan untuk menjadi seorang pejuang, seorang pemimpin. Ia telah membangun kembali kerajaan bisnis ayahnya dari ambang kerapuhan. Ia tentu bisa membangun kembali hidupnya dari puing-puing pengkhianatan ini. Air matanya telah kering, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan dingin. Pikiran yang tadinya kalut kini menjadi jernih dan fokus. Sangga ingin perang? Baik, ia akan memberinya perang. Tapi ini tidak akan menjadi perang yang adil. Ini akan menjadi eksekusi yang senyap dan terencana. Sangga dan wanita itu ingin hartanya? Mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun. Sangga ingin menceraikannya dan membuatnya tampak bersalah? Isabella akan memastikan Sanggalah yang akan berlutut memohon ampun di akhir cerita. Ia bangkit dari lantai. Langkahnya mantap saat berjalan ke kamar mandi. Ia membasuh wajahnya, menatap lekat-lekat pantulan dirinya di cermin sekali lagi. Wanita yang balas menatapnya kini bukan lagi Isabella yang patah hati. Ini adalah Isabella yang lain. Isabella yang tidak akan lagi meneteskan air mata. Isabella yang pikirannya kini setajam dan sedingin baja. Roda gigi di otaknya mulai berputar, merancang sebuah strategi, sebuah operasi balasan yang akan membuat Sangga menyesali hari di mana ia berani mengkhianatinya.
Sandiwara belum berakhir. Justru, babak baru dengan sutradara yang berbeda baru saja akan dimulai. Keesokan paginya, Sangga menemukan istrinya sudah duduk di meja makan. Secangkir kopi tersaji di hadapannya seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kesedihan atau amarah. Wajah Isabella tenang, bahkan dihiasi seulas senyum tipis yang membuat Sangga sedikit bingung. "Pagi, sayang," sapa Isabella. Suaranya terdengar normal. "Semalam aku tidak sengaja menjatuhkan nampan di depan ruang kerjamu. Maaf ya, aku pasti mengganggumu." Sangga, yang semalam hanya mendengar suara pecahan tanpa memeriksa karena terlalu asyik di telepon, merasa lega. "Oh, tidak apa-apa, Bella. Aku juga minta maaf. Semalam benar-benar sibuk sampai tidak sadar kau datang. Kau tidak apa-apa, kan?" "Tentu," jawab Isabella sambil menyesap kopinya. "Hanya sedikit terkejut." "Kau bahkan tidak tahu seberapa terkejutnya aku," lanjutnya dalam hati. "Ini adalah topeng pertamanya. Topeng istri yang pengertian dan tidak menaruh curiga. Ia akan memainkan peran ini dengan sempurna, membuai Sangga dalam rasa aman palsu sementara ia mempersiapkan serangan baliknya." Segera setelah Sangga berangkat kerja untuk rapat penting pagi hari, yang Isabella yakini adalah pertemuan dengan Nilam, Isabella tidak membuang waktu. Ia tidak menelepon sahabatnya untuk berkeluh kesah. Ia tidak menangis di telepon dengan ibunya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi satu nomor yang tersimpan dengan nama Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa adalah pengacara kepercayaan keluarga Isabella selama puluhan tahun. Ia adalah sahabat almarhum ayahnya, seorang pria tua bijaksana dengan integritas yang tak terbantahkan. Ia sudah menganggap Isabella seperti putrinya sendiri. "Halo, Bella." Tumben sekali menelepon pagi-pagi. Sapa suara berat di seberang sana. "Selamat pagi, Om Tirta," jawab Isabella. Suaranya terdengar dingin dan terkendali. "Saya butuh bantuan Om. Segera. Bisakah kita bertemu hari ini? Di luar kantor. Ini sangat rahasia." Nada suara Isabella yang tidak biasa membuat Pak Tirtayasa segera waspada. "Tentu saja. 1 jam lagi di kafe biasa kita." 1 jam kemudian, di sudut privat sebuah kafe yang tenang, Isabella menceritakan semuanya. Tanpa air mata, tanpa emosi yang meluap-luap. Ia memaparkan fakta-fakta yang ia dengar dengan presisi seorang CEO yang sedang melaporkan krisis perusahaan. Ia menceritakan rencana Sangga untuk menceraikannya dan menguras hartanya. Wajah Pak Tirtayasa mengeras karena marah saat mendengar cerita itu. "Anak itu, beraninya dia." "Saya tidak butuh simpati, Om," potong Isabella dengan tegas. "Saya butuh strategi." Sangga berpikir dia yang memegang kendali. "Saya ingin kita berada 10 langkah di depannya. Saya ingin mengamankan setiap aset yang menjadi hak saya, semua warisan ayah, semua hasil kerja keras saya. Saya mau, saat dia akhirnya melayangkan gugatan cerai itu, dia akan menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain surat cerai itu sendiri." Pak Tirtayasa menatap lekat-lekat keponakannya, itu. Ia melihat api yang menyala di mata Isabella. Api yang sama yang pernah ia lihat di mata ayahnya saat menghadapi krisis bisnis terbesar dalam hidupnya. Ini bukan lagi tentang patah hati. Ini adalah tentang pertahanan diri dan pembalasan. "Baiklah," kata Pak Tirtayasa, mengeluarkan buku catatan dan pulpennya. "Kita akan mulai operasi ini sekarang juga. Langkah pertama, kita inventarisasi semua asetmu, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Kita bedah perjanjian pranikah kalian. Kita pastikan setiap celah hukum tertutup rapat. Anggap saja ini restrukturisasi perusahaan besar-besaran, Bella. Dan target kita adalah likuidasi total untuk pos pengeluaran bernama Sangga." Untuk pertama kalinya sejak semalam, seulas senyum tulus yang dingin terbit di bibir Isabella. Perang senyapnya telah resmi dimulai. Dan ia sudah memiliki jenderal terbaik di sisinya. Perubahan dalam diri Isabella begitu halus namun total, sehingga tampak seperti sebuah keajaiban. Semalam ia adalah seorang istri yang mulai menjaga jarak dan menaruh curiga. Pagi ini,
Ia seolah terlahir kembali sebagai perwujudan istri paling penyayang di dunia. Transformasi ini adalah langkah pertama dalam strateginya, membuai sang mangsa dalam rasa aman yang mutlak sebelum perangkap dijatuhkan. Pagi itu, Sangga terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh aroma kopi gayo segar dan wangi roti panggang yang menguar dari dapur. Saat ia memasuki ruang makan, ia melihat pemandangan yang sudah lama tidak ia saksikan. Isabella, dengan senyum cerah di wajahnya, sedang menata meja dengan sarapan lengkap, nasi goreng spesial kesukaannya, telur mata sapi setengah matang yang sempurna, dan jus jeruk segar. "Selamat pagi, Mas," sapa Isabella dengan suara semanis madu. "Kulihat beberapa hari ini kau lelah sekali, jadi kubuatkan sarapan pembangkit semangat." Sangga tertegun sejenak, terpesona. Rasa bersalah yang sempat sedikit mengganggunya kemarin-kemarin kini menguap tak berbekas, digantikan oleh gelombang keangkuhan. Ia menafsirkan semua ini sebagai tanda bahwa istrinya sadar telah bersikap dingin dan kini berusaha menebusnya. Usahanya untuk menyenangkan Isabella agar tidak curiga ternyata berhasil lebih baik dari yang ia duga. "Terima kasih, sayang. Kau memang yang terbaik," katanya, mengecup kening Isabella sebelum duduk di kursinya. Sandiwara Isabella tidak berhenti di situ. Setiap hari, ia memainkan perannya dengan cemerlang. Ia akan menelepon Sangga di jam makan siang hanya untuk menanyakan apakah ia sudah makan. Ia menyiapkan air hangat untuknya mandi saat pulang kerja. Ia bahkan menawarkan pijatan lembut di bahunya saat Sangga mengeluh pegal setelah rapat yang panjang. Suatu malam, saat Sangga sedang membalas pesan di ponselnya, yang Isabella tahu pasti dari Nilam, Isabella justru datang membawakan teh jahe hangat. "Jangan terlalu diforsir, Mas. Kesehatanmu itu nomor satu," katanya lembut, sama sekali tidak melirik layar ponsel suaminya. "Klien rewel seperti Bu Nilam itu pasti sangat menyita energi, ya?" Nama itu ia sebutkan dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Sangga sedikit terkejut, namun langsung tersenyum licik. "Begitulah. Tapi demi perusahaan kita, apapun akan kulakukan." Di mata Sangga, Isabella adalah istri naif yang sempurna. Terlalu sibuk dengan angka-angka dan laporan perusahaan hingga buta terhadap apa yang terjadi tepat di bawah hidungnya. Keyakinan inilah yang membuatnya semakin ceroboh. Ia tidak lagi berusaha keras menyembunyikan senyumnya saat menerima pesan, atau berbisik lebih pelan saat menerima telepon di balkon. Ia merasa tak tersentuh, seorang dalang ulung yang mengendalikan semua bonekanya. Di balik senyum manis dan perhatiannya, pikiran Isabella bekerja seperti mesin. Setiap gestur sayang adalah sebuah kalkulasi. Setiap kata lembut adalah tabir asap. Saat ia memijat bahu Sangga, ia sedang mengukur tingkat kewaspadaan suaminya. Saat ia menyiapkan makan malam, ia sedang merayakan dalam hati satu langkah lagi yang berhasil ia selesaikan dalam rencananya. Ia adalah seekor ular derik yang melingkar dengan anggun, menunggu saat yang tepat untuk mematuk. Dan Sangga, si tikus sombong, justru menari-nari dengan gembira di depan taring berbisa itu, mengira dirinya telah berhasil menjinakkan sang predator. Sementara di rumah Isabella adalah perwujudan kelembutan, di luar ia adalah seorang komandan perang yang dingin dan efisien. Ruang rapat di lantai atas kantor hukum Tirtaya Sang Rekan, yang biasanya digunakan untuk negosiasi korporat bernilai triliunan, kini beralih fungsi menjadi markas besar operasinya. Pertemuan selalu diadakan setelah jam kerja, di mana hanya orang-orang kepercayaan yang hadir. Selain Pak Tirtayasa yang bertindak sebagai ahli strategi hukum, Isabella juga merekrut 2 orang profesional terbaik di bidangnya. Pertama adalah Bimo, seorang penyelidik swasta dengan reputasi mampu menemukan jarum di tumpukan jerami. Kedua adalah Retno, seorang akuntan forensik parubaya yang matanya setajam elang saat melihat angka-angka janggal. Malam itu, meja mahoni besar di tengah ruangan dipenuhi dengan dokumen, laporan bank selama 2 tahun terakhir, tagihan kartu kredit, salinan sertifikat properti, dan akta perusahaan. Di dinding, sebuah papan tulis putih besar dipenuhi diagram yang menghubungkan nama, perusahaan, dan aliran dana. "Kita mulai dari temuan Mas Bimo," kata Pak Tirtayasa, membuka pertemuan. Bimo, seorang pria berpenampilan sederhana yang mudah menyaru dalam keramaian,
meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Sesuai permintaan Bu Isabella, saya fokus pada aktivitas Bapak Sangga selama 3 bulan terakhir, terutama dengan subjek bernama Nilam Sari. Ia mengeluarkan setumpuk foto mengilap. Foto pertama menunjukkan Sangga dan Nilam makan malam di sebuah restoran Italia mewah, di hari yang sama saat Sangga mengaku lembur untuk menyelesaikan proposal. Foto berikutnya menunjukkan mereka berdua di lobi sebuah hotel bintang 5. Foto yang paling telak adalah foto mereka sedang berbelanja di sebuah butik perhiasan, di mana Nilam tampak sedang mencoba sebuah kalung berlian. Kalung yang sama persis dengan yang tertera di tanda terima yang ditemukan Isabella. Isabella menatap foto-foto itu tanpa ekspresi. Tidak ada air mata, hanya rahangnya yang sedikit mengeras. Ini bukan lagi kejutan yang menyakitkan, melainkan konfirmasi dingin yang ia butuhkan. Ini adalah amunisi. Sekarang giliran saya, kata Bu Retno, mengenakan kacamata bacanya. Ia menunjuk beberapa baris yang telah ia tandai dengan stabilo kuning pada tumpukan laporan kartu kredit. Pak Sangga sangat royal, menggunakan kartu kredit perusahaan. Ada banyak sekali tagihan di bawah kategori representasi dan hiburan klien, yang polanya sangat mencurigakan. Restoran yang sama, di hari yang sama dengan foto-foto dari Mas Bimo. Ada juga pembayaran cicilan sebuah apartemen di Bilangan Kuningan atas nama Nilam Sari, yang dibayarkan dari rekening pribadi Pak Sangga. Isabella mengangkat alis. Apartemen? Jadi uang gaji yang saya berikan padanya digunakan untuk membiayai wanita itu. Tepat sekali, Bu, sahut Bu Retno. Dan yang lebih menarik, saya menemukan ada beberapa kali transfer dana dalam jumlah kecil dari rekening bersama Anda ke rekening pribadi Pak Sangga, dengan keterangan biaya operasional proyek. Setelah itu, dana tersebut diteruskan ke rekening lain yang saya duga milik Nona Nilam. Setiap bukti yang terungkap bagaikan paku yang menancap lebih dalam kepeti mati finansial yang sedang Isabella siapkan untuk suaminya. Mereka tidak hanya berselingkuh, mereka secara aktif dan sistematis menggerogoti kekayaannya. Kemarahannya yang dingin kini membara menjadi amarah beku. Bagus, kata Isabella setelah semua bukti dipaparkan. Suaranya tenang, namun mengandung bobot yang membuat semua orang di ruangan itu diam. Kumpulkan semuanya. Setiap lembar tagihan, setiap foto, setiap bukti transfer. Salin dan buat beberapa cadangan. Ini akan menjadi senjata pamungkas kita. Sekarang, mari kita bahas rencana pemindahan aset. Saya mau semuanya bersih, legal, dan tidak bisa diganggu-gugat. Papan tulis putih itu menjadi kanvas mereka. Pak Tirtayasa mulai menggambar struktur perusahaan baru, sementara Bu Retno memetakan setiap rekening yang harus diamankan. Malam itu, di bawah cahaya lampu neon yang dingin, takdir finansial Sangga disegel tanpa ia ketahui. Langkah selanjutnya dalam operasi senyap ini adalah yang paling fundamental, membangun benteng yang tak tertembus di sekeliling aset warisan Isabella. Berbekal nasihat Pak Tirtayasa dan kekuatan penuh dari perjanjian pranikah mereka, Isabella memulai proses pemindahan asetnya secara besar-besaran. Atas saran Pak Tirtayasa, mereka mendirikan sebuah perusahaan induk baru, sebuah entitas legal yang kokoh bernama PT Adiwangsa Warisan Mandiri. Nama itu dipilih sendiri oleh Isabella. Adiwangsa untuk menghormati garis keturunan keluarganya, warisan sebagai penegas asal-usul kekayaannya, dan Mandiri sebagai deklarasi kemerdekaannya yang akan datang. Perusahaan ini 100% dimiliki olehnya, tanpa celah sedikit pun bagi pihak lain untuk masuk. Prosesnya berjalan cepat dan efisien, digerakkan oleh tim hukum Pak Tirtayasa. Satu persatu, aset-aset terbesar Isabella dipindahkan ke bawah naungan PT Adiwangsa. Sertifikat Gria Tawang mewah yang ia tinggali dialihkan ke pemilikannya. Beberapa ruko komersial di pusat kota yang disewakan, villa keluarga di Bali, dan hamparan tanah di Sentul, semuanya berpindah tangan secara legal ke perusahaan induk barunya. Kemudian, bagian yang paling krusial, saham. Isabella memegang 65% saham mayoritas di perusahaan properti peninggalan ayahnya, sumber utama kekayaan mereka. Dengan bantuan notaris, seluruh kepemilikan saham tersebut dialihkan menjadi milik PT Adiwangsa Warisan Mandiri. Artinya,
Secara teknis, perusahaan properti itu kini adalah anak perusahaan dari perusahaan induk milik Isabella seorang. Sangga, yang menjabat sebagai direktur di sana, kini secara tidak sadar bekerja untuk sebuah struktur korporat yang telah dirancang untuk mengeluarkannya. Untungnya, almarhum ayahmu sangat visioner. Bella, kata Pak Tirtayasa di sela-sela penandatanganan puluhan dokumen di kantor notaris. Perjanjian pranikah yang ia paksakan untuk kalian tanda tangani menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua aset yang kau miliki sebelum menikah, dan semua keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut, adalah murni milikmu. Terpisah total dari harta Gonogini. Inilah perisai hukum kita. Isabella merasakan gelombang rasa terima kasih pada ayahnya. Dulu ia menganggap perjanjian itu sebagai tanda ketidakpercayaan. Namun kini ia menyadarinya sebagai bentuk perlindungan tertinggi. Selama proses ini berlangsung, Isabella tetap memainkan perannya di rumah. Suatu malam, ia bahkan dengan santai berkata pada Sangga, "Aku sedang melakukan sedikit restrukturisasi aset warisan Papa, Mas, supaya administrasinya lebih rapi dan pajaknya lebih efisien. Aku membuat semacam holding company." Sangga, yang sedang asyik dengan ponselnya, hanya mengangguk acuh tak acuh. "Bagus. Sayang, kau memang paling pintar soal begituan. Asal tidak merepotkanku saja." "Tentu tidak," jawab Isabella dengan senyum manis. "Ini urusanku sendiri." Sangga sama sekali tidak tertarik pada detailnya. Dalam benaknya, semua harta itu toh akan segera ia kuasai lewat jalur perceraian dan pembagian harta. Ia tidak tahu bahwa dengan setiap tanda tangan yang dibubuhkan Isabella, harta bersama yang ia incar nilainya menyusut drastis, hingga hampir mendekati nol. Isabella sedang membangun sebuah bahtera penyelamat untuk dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, memastikan Sangga akan tenggelam sendirian saat badai itu datang. Setelah aset-aset utama diamankan, target Isabella berikutnya adalah dana likuid, uang tunai yang tersimpan di rekening bersama mereka. Rekening ini mereka buka setelah menikah, dimaksudkan untuk biaya rumah tangga, liburan, dan investasi bersama. Meskipun sebagian besar saldo di dalamnya berasal dari keuntungan bisnis Isabella, gaji Sangga juga masuk ke sana, menjadikannya harta Gonogini yang paling rentan untuk diperebutkan. Isabella harus mengosongkannya, namun ia butuh alasan yang sangat kuat dan tidak mencurigakan. Kesempatan itu datang dalam bentuk sebuah kebohongan yang dirancang dengan brilian. Suatu malam, Isabella pulang dengan wajah berbinar-binar, membawa beberapa gulungan kertas kalkir dan sebuah proposal tebal. Mas, kamu nggak akan percaya ini," serunya dengan antusiasme yang dibuat-buat, membentangkan cetak biru sebuah ruko di atas meja makan. Sangga, yang baru saja selesai menelepon Nilam, menatapnya dengan malas. "Ada apa, Bella?" "Aku baru dapat info dari orang dalam. Ada sebidang tanah komersial di area CBD yang akan dijual murah. Pemiliknya butuh uang cepat. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kalau kita bisa dapat tanah itu, nilai investasinya bisa naik 3 kali lipat dalam setahun." Jelas Isabella dengan berapi-api, menunjuk-nunjuk lokasi di peta. Keserakahan berbinar di mata Sangga. Prospek keuntungan besar membuatnya langsung tertarik. "Benarkah? Seberapa murah?" "Sangat murah. Tapi ada syaratnya," lanjut Isabella, menurunkan suaranya seolah ini adalah rahasia besar. "Penjualannya tidak dilelang. Dia mau transaksi tunai dan cepat. Penawaran terbaik harus masuk dalam 48 jam ke depan. Artinya, kita butuh semua dana likuid yang bisa kita kumpulkan sekarang juga." Sangga tampak berpikir sejenak. Rencananya dengan Nilam sudah di depan mata. Keuntungan dari investasi ini bisa menjadi tambahan modal yang sangat menggiurkan untuk kehidupan baru mereka. Melihat keraguan suaminya, Isabella melancarkan serangan terakhir. "Aku sudah siapkan sebagian besar dana dari rekening bisnisku, tapi masih kurang sedikit. Aku butuh dana dari rekening bersama kita untuk menggenapinya. Anggap saja ini proyek besar kita sebelum akhir tahun, Mas. Kemenangan untuk tim kita." Kata "kita" adalah kuncinya. Isabella membuatnya seolah ini adalah usaha bersama,
sebuah kemenangan bersama. Sangga, yang egonya telah membuncah karena merasa menjadi dalang, langsung setuju. Ia merasa seperti seorang mitra yang keputusannya dihargai. Padahal ia sedang digiring untuk menandatangani surat perintah eksekusi untuk kekayaannya sendiri. Keesokan harinya, mereka pergi ke bank bersama-sama. Dengan persetujuan penuh dari Sangga, Isabella melakukan transfer RTGS, Real Time Gross Settlement, untuk memindahkan 95% saldo dari rekening bersama mereka ke rekening PT Adiwangsa Warisan Mandiri, dengan keterangan pembelian aset properti. Saat petugas bank memproses transaksi, Sangga tersenyum puas. Ia membayangkan liburan mewah bersama Nilam. Sementara Isabella, yang duduk di sebelahnya, juga tersenyum dalam hati. Ia baru saja berhasil menarik kembali uangnya, membersihkannya secara legal, dan memasukkannya ke dalam benteng finansialnya yang baru. Rekening bersama itu kini hanya berisi sisa dana yang cukup untuk biaya operasional rumah tangga selama sebulan ke depan. Bom waktu pertama telah berhasil dipasang. Operasi senyap Isabella hampir mencapai tahap akhir. Aset warisan aman. Rekening bersama nyaris kosong. Kini tersisa satu benteng terakhir milik Sangga, rekening gajinya. Meskipun nilainya tidak seberapa dibandingkan aset Isabella yang lain, mengosongkan rekening ini adalah sebuah langkah simbolis. Ini adalah cara Isabella untuk mengatakan, bahkan remah-remah yang kau pikir milikmu pun sebenarnya berada dalam kendaliku. Rencananya untuk ini sangat halus dan birokratis. Jenis rencana yang tidak akan pernah dicurigai oleh siapapun. Sebagai pemilik saham mayoritas dan figur tertinggi di perusahaan, Isabella memiliki otoritas penuh atas Departemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Pada hari Senin pagi, seminggu sebelum hari gajian, Isabella memanggil Kepala Departemen Keuangan ke ruangannya. "Pagi, Bu Ratna." Sapa Isabella dengan ramah. "Ada sedikit pembaruan administrasi yang perlu kita lakukan. Dalam rangka efisiensi dan konsolidasi perbankan, perusahaan kita akan memindahkan rekening penggajian, payroll, ke mitra bank yang baru. Tolong proses secepatnya." "Ya." "Baik, Bu Isabella. Akan segera saya siapkan," jawab Bu Ratna, sama sekali tidak menaruh curiga. Ini adalah prosedur korporat yang wajar. Untuk tahap awal, kita uji coba dulu untuk jajaran direksi, tambah Isabella dengan santai. "Tolong data rekening bank baru dari semua direksi dikumpulkan. Khusus untuk Pak Sangga. Nanti biar sekretaris saya yang memberikan nomor rekening barunya. Kebetulan dia baru buka rekening di bank mitra kita itu." Tentu saja, rekening baru. Itu adalah sebuah rekening atas nama Sangga yang telah Isabella buka secara diam-diam beberapa waktu lalu menggunakan salinan data KTP dan dokumen lain yang ia miliki sebagai seorang istri. Rekening yang akses penuhnya, mobile banking, token, dan kartu ATM, hanya ia yang pegang. Seminggu kemudian, pada tanggal 25, hari gajian tiba. Gaji bulanan Sangga yang cukup besar, lengkap dengan bonus kinerja, secara otomatis masuk ke rekening baru tersebut, bukan ke rekening lama yang biasa ia gunakan. Sangga tidak akan menyadarinya. Kebanyakan orang tidak langsung memeriksa saldo di hari gajian. Mereka hanya berasumsi uangnya sudah masuk. Malam itu, setelah Sangga tertidur pulas, lelah setelah seharian bekerja, yang Isabella tahu sebagian besar dihabiskan bersama Nilam, Isabella melaksanakan langkah terakhirnya. Dengan tenang, ia duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, dan login ke aplikasi perbankan. Pertama, ia membuka rekening baru tempat gaji Sangga mendarat. Dengan beberapa kali klik, seluruh isinya ia pindahkan ke salah satu rekening aman milik PT Adiwangsa. Saldo kini 0. Kedua, ia membuka rekening gaji lama Sangga, yang masih memiliki sisa saldo dari bulan sebelumnya. Ia kembali memindahkan seluruh isinya, hanya menyisakan Rp50.000, cukup untuk satu kali biaya parkir dan sebungkus permen. Selesai. Isabella menutup laptopnya dan menatap keluar jendela, memandangi kerlip lampu kota di bawah. Semuanya telah selesai. Perangkap telah dipasang dengan sempurna. Setiap jalur uang telah dibelokkan. Setiap aset telah diamankan. Sangga kini, tanpa ia sadari, adalah seorang pria yang berjalan menuju jurang kebangkrutan.
Ia secara efektif sudah menjadi miskin. Hanya saja ia belum mengetahuinya. Isabella tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Aku memberimu waktu seminggu untuk menikmati surga palsumu. Sangga, bisiknya pada keheningan malam. Seminggu lagi, saat kau memutuskan untuk menjatuhkan bommu, kau akan sadar bahwa kau hanya memegang sebuah kembang api yang sudah padam. Tepat 7 hari setelah Isabella mengosongkan rekening terakhir, ketenangan di Gria Tawang itu terasa berbeda. Bukan lagi ketenangan yang penuh kecurigaan, melainkan ketenangan sebelum badai. Isabella duduk di tepi kolam renang dalam ruangan, membaca sebuah novel. Secangkir teh melati menebarkan aroma wangi di sisinya. Ia tahu hari ini akan tiba. Perhitungannya, Sangga dan Nilam akan menunggu tepat seminggu setelah hari gajian untuk merasa aman secara finansial sebelum melancarkan serangan. Pukul 3 sore, ponselnya yang tergeletak di meja berdering. Nama, Sangga, tertera di layar. Inilah saatnya. Isabella membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya dengan gerakan tenang dan terkendali. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tetapi untuk memastikan suaranya stabil dan dingin. Halo, sapanya singkat, tidak ada sapaan, sayang, atau Bella, dari seberang. Hanya ada keheningan sejenak, diikuti oleh suara Sangga yang datar dan penuh dengan keangkuhan yang dibuat-buat. Aku tidak akan berbasa-basi, Isabella, katanya. Hubungan kita sudah berakhir. Aku ingin bercerai. Isabella diam, memberikan jeda yang cukup lama hingga membuat Sangga sedikit tidak nyaman. Ia bisa membayangkan suaminya itu sedang berdiri tegak, membusungkan dada, merasa seperti seorang raja yang sedang mengumumkan titah. Aku sudah tidak bisa lagi hidup dengan wanita sepertimu, lanjut Sangga. Suaranya semakin kejam, jelas berusaha memancing reaksi. Kau dingin, membosankan, dan tidak bisa memberiku apa yang paling kuinginkan. Kau wanita tak berguna. Setiap kata adalah hinaan yang telah direncanakan, dirancang untuk menghancurkan harga diri Isabella. Dulu, kata-kata itu mungkin akan meremukkan hatinya. Tapi sekarang, kata-kata itu hanya terdengar seperti gonggongan anjing kecil yang kosong. Sangga menunggu. Ia mengharapkan ledakan tangis, teriakan histeris, atau setidaknya pertanyaan memohon. Kenapa? Reaksi itulah yang akan memberinya kekuatan, yang akan memvalidasi keputusannya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang menusuk. Baik, jawab Isabella akhirnya. Hanya satu kata. Diucapkan dengan nada tenang, seolah mereka baru saja menyetujui menu makan malam. Jawaban itu benar-benar di luar skenario Sangga. Ia terdiam, bingung. Babai, hanya itu. Ya, jika itu maumu, aku setuju, kata Isabella. Apa lagi? Jangan temui aku lagi, kata Sangga, mencoba merebut kembali kendali percakapan. Semua urusan selanjutnya, temui saja pengacaraku. Namanya Pak Johan. Nanti sekretarisnya akan menghubungimu untuk jadwal pertemuan. Tentu, sahut Isabella. Akan kunantikan. Setelah itu, ia langsung menutup telepon. Tidak ada isak tangis. Tidak ada drama. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja, mengambil novelnya, dan melanjutkan membaca seolah tidak ada yang terjadi. Di seberang sana, di apartemen Nilam, Sangga menatap ponselnya dengan kening berkerut. Reaksi Isabella yang begitu dingin dan pasrah terasa sangat aneh. Nilam, yang sedari tadi memeluk lengannya, tersenyum menang. Bagus, kan, sayang? Dia akhirnya sadar diri, bisik Nilam. Sekarang, ayo kita rayakan awal kehidupan baru kita. Bagaimana kalau kita lihat-lihat mobil baru? Aku ingin sekali mobil sport warna merah. Sangga mencoba tersenyum, mengusir perasaan ganjilnya. Mungkin Isabella memang sudah menyerah begitu saja. Lebih mudah, lebih baik. Tentu, sayang, apapun untukmu, katanya, menggenggam tangan Nilam. Ia merasa seperti pemenang, tidak menyadari bahwa ia baru saja dengan sukarela berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan begitu sempurna. Perayaan kemenangan mereka dimulai dengan kemewahan.
Sangga membawa Nilam ke sebuah pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta, tempat butik-butik desainer dunia berjejer memamerkan koleksi terbarunya. Nilam, dengan mata berbinar-binar, menarik Sangga dari satu toko ke toko lain, menunjuk tas tangan seharga ratusan juta dan gaun malam yang harganya setara dengan sebuah mobil. "Aku mau yang ini, dan yang itu," katanya dengan manja. Sangga, yang merasa seperti raja dunia, hanya tertawa dan mengangguk. "Ambil saja semua yang kau suka, sayang. Anggap saja ini hadiah selamat datang di kehidupan barumu." Setelah puas berbelanja pakaian dan aksesori, mereka menuju puncak perayaan, sebuah butik jam tangan mewah. Nilam sudah lama mengincar sebuah jam tangan bertabur berlian yang melingkar anggun di etalase. "Ini akan sangat cocok di pergelangan tanganku, kan?" tanyanya. Matanya menatap Sangga penuh harap. "Tentu saja," jawab Sangga dengan percaya diri. Ia memberikan isyarat pada pramuniaga yang segera mengeluarkan jam tangan itu dengan sarung tangan putih. Setelah Nila mencobanya dan memekik senang, Sangga mengeluarkan kartu kredit platinumnya dengan gerakan teatrikal. "Tolong dibungkus yang paling bagus." Pramuniaga itu membawa kartu tersebut ke mesin EDC dengan senyum hormat. Beberapa saat kemudian, senyumnya sedikit memudar. Ia mencoba menggesek kartu itu sekali lagi. Hasilnya sama. "Mohon maaf, Bapak," katanya dengan suara pelan dan sopan. "Sepertinya ada sedikit masalah dengan koneksi. Boleh saya coba lagi?" Sangga mulai merasa sedikit tidak nyaman. "Coba saja." Setelah percobaan ketiga gagal, pramuniaga itu kembali dengan wajah menyesal. "Maaf, Pak, transaksinya ditolak. Mungkin Bapak bisa mencoba kartu lain." Wajah Nilam yang tadinya ceria langsung berubah masam. Sangga, yang berusaha menjaga wibawanya, tertawa canggung. "Haha, bank ini memang sering bermasalah. Tenang, aku punya banyak kartu lain." Ia mengeluarkan kartu debit prioritas dari dompetnya dan menyerahkannya. Kartu itu pun ditolak. "Saldo tidak mencukupi," bisik pramuniaga itu. Kali ini lebih pelan lagi, mencoba menjaga privasi pelanggannya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Sangga. Ini tidak mungkin. Ia yakin sekali sisa gajinya dari bulan lalu masih banyak di rekening itu. Dengan panik, ia mengeluarkan semua kartu yang ia miliki. Satu persatu, semuanya ditolak. Suasana di butik yang tadinya terasa mewah kini terasa mencekik. Beberapa pengunjung lain mulai melirik ke arah mereka dengan tatapan ingin tahu. "Ada apa ini, Sangga?" desis Nilam. Rasa malunya mulai berubah menjadi amarah. "Kau bilang kau kaya raya." "Sabar, ini pasti kesalahan sistem," balas Sangga dengan suara bergetar. Ia menarik Nilam keluar dari butik itu, meninggalkan pramuniaga yang menatap mereka dengan bingung. Rasa malu membakar wajahnya. Kemenangan yang ia rasakan beberapa jam lalu kini terasa seperti debu di mulutnya. Ini adalah retakan pertama pada mahkotanya sebagai raja palsu. Dan dari retakan itu, kepanikan mulai merembes masuk. Di dalam mobil yang terparkir di basement yang remang, suasana terasa tegang. Nilam duduk dengan tangan bersedekap. Wajahnya cemberut. Sangga, di kursi pengemudi, tidak peduli lagi dengan kekesalan wanita di sebelahnya. Seluruh fokusnya tertuju pada layar ponselnya. Jarinya dengan panik menari di atas layar sentuh. "Ini tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal," gumamnya, membuka aplikasi mobile banking pertamanya. Ia memasukkan kata sandi dengan jari gemetar dan menahan napas saat aplikasi itu memuat halamannya. Matanya terbelalak melihat angka yang tertera di layar. Saldo tersedia, Rp50.000. "50.000? Pekiknya. Suaranya menggema di dalam mobil. "Bagaimana mungkin? Seharusnya masih ada ratusan juta di sini." "Apa maksudmu 50.000? Tanya Nilam ketus. "Kau bercanda?" Mengabaikan Nilam, Sangga dengan cepat keluar dari aplikasi itu dan membuka aplikasi bank lainnya, tempat rekening bersama dengan Isabella berada. Ia ingat betul rekening itu seharusnya masih memiliki dana darurat yang cukup besar. Sisa dari investasi properti mereka. Layar memuat. Jantungnya berdebar kencang. Saldo tersedia,
Rp1.250.750. Hanya 1 juta lebih sedikit. Cukup untuk membayar tagihan listrik dan internet. Tidak lebih. Kepanikan mulai berubah menjadi teror. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Otaknya berputar, mencoba mencari penjelasan logis. Apakah rekeningnya diretas? Apakah ada penipuan? Kemudian ia teringat. Gaji. Gaji bulan ini seharusnya sudah masuk seminggu yang lalu. Itu pasti bisa menyelamatkannya. Dengan harapan terakhir, ia mencoba login ke rekening gajinya yang biasa. Ia memasukkan nomor rekening dan kata sandi, namun sistem menolaknya. Ia baru ingat, gajinya dialihkan ke rekening bank baru atas instruksi perusahaan. Tapi ia tidak punya akses ke rekening itu. Ia bahkan tidak tahu nomor rekeningnya. Dalam keputusasaan, ia menelepon call center bank. Setelah melewati prosedur verifikasi yang terasa berlangsung selamanya, ia menanyakan transaksi terakhir di rekening gajinya yang lama. Baik, Bapak Sangga, kata suara operator yang ramah. Transaksi keluar terakhir dari rekening ini tercatat seminggu yang lalu, tanggal 26. Sebesar seluruh sisa saldo, sehingga rekening Bapak saat ini hanya tersisa Rp50.000. Dunia Sangga seolah berhenti berputar. Tanggal 26. Tepat sehari setelah gajinya yang baru masuk ke rekening lain. Seseorang telah mengosongkannya dengan sengaja. Dan saat itulah, seperti sambaran petir di siang bolong, semuanya menjadi jelas. Restrukturisasi aset Isabella. Investasi properti mendadak yang menguras rekening bersama mereka. Pemindahan sistem payroll perusahaan. Telepon cerai tadi pagi. Reaksi Isabella yang tenang dan dingin. Semua kepingan puzzle itu menyatu di kepalanya, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Ini bukan kesalahan sistem. Ini bukan peretasan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah eksekusi yang brilian, metodis, dan mematikan. Isabella. Bisiknya. Nama itu terasa pahit di lidahnya. Ia telah meremehkan istrinya. Ia mengira sedang bermain catur dengan seorang pemula. Padahal selama ini ia sedang menari di telapak tangan seorang grandmaster. Ia bukan raja. Ia hanyalah pion yang baru saja dikorbankan. Teror yang sesungguhnya kini mencengkeram hatinya. Ia tidak hanya gagal mendapatkan harta Isabella, ia juga telah kehilangan semua miliknya. Perjalanan kembali ke apartemen Nilam adalah perjalanan paling sunyi yang pernah Sangga alami. Kepanikan telah membekukan kata-katanya. Di sebelahnya, Nilam tidak lagi bertanya. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan dingin, seolah sedang menghitung ulang semua investasinya yang gagal. Begitu mereka masuk ke dalam apartemen yang cicilannya dibayar oleh Sangga, Nilam langsung berbalik dan menghadapinya. Jelaskan, katanya, suaranya tajam tanpa ada sedikit pun kelembutan yang tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Sangga menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Aku rasa ada masalah besar. Nilam. Isabella tahu. Tahu apa? Tahu kita? Tentu saja dia tahu. Kau baru saja menceraikannya. Bentak Nilam. Ini soal uang, kan? Di mana semua uang yang kau janjikan padaku? Uangnya hilang. Aku Sangga dengan suara pelan. Rekeningku kosong. Semuanya. Isabella, dia mengambil semuanya. Mata Nila menyipit. Lalu sedetik kemudian tawa mengejek yang melengking keluar dari mulutnya. Hilang? Diambil? Jangan bercanda denganku. Sangga, kau itu seorang direktur. Kau bilang kau akan mendapatkan setengah dari kekayaan istrimu. Kau bilang kita akan hidup seperti raja dan ratu. Itu rencananya. Tapi dia menjebakku, kata Sangga. Suaranya mulai meninggi karena putus asa. Dia memindahkan semua asetnya. Dia mengosongkan semua rekening. Dia mempermainkanku. Wajah cantik Nilam berubah menjadi topeng kebencian. Pesona dan kemanjaannya lenyap, digantikan oleh kekejaman yang murni. Jadi, apa artinya ini? Artinya kau sekarang tidak punya apa-apa? Kau miskin. Sangga tidak bisa menjawab. Anggukan kepalanya yang lemah sudah cukup menjadi jawaban.
Gelembel, teriak Nilam. Suaranya memekakan telinga. Jadi selama ini aku membuang-buang waktuku dengan seorang gelandangan. Seorang penipu. Ia berjalan cepat ke lemari pakaian, menarik keluar beberapa kemeja dan jas milik Sangga dan melemparkannya ke lantai. Kau pikir aku mau denganmu kalau kau tidak punya uang? Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Pria tua yang membosankan. Setiap kata adalah tamparan. Aku bersamamu demi uangnya. Uang istrimu. Dan sekarang kau datang padaku dengan tangan kosong. Ia mengambil sebuah tas travel kosong dan dengan kasar memasukkan semua barang-barang Sangga ke dalamnya. Beberapa barangnya yang lain ia lemparkan begitu saja ke arah pintu. Pergi. Keluar dari apartemenku sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajah pecundangmu lagi di sini. Nilam, tolong. Mohon Sangga. Mencoba memegang lengannya. Kita bisa selesaikan ini. Jangan sentuh aku, pekik Nilam, menepis tangannya dengan kasar. Ia menyeret tas itu ke pintu, membukanya lebar-lebar, dan melemparkannya keluar ke koridor. Pergi, atau aku akan panggil keamanan dan bilang kau mau berbuat kurang ajar padaku. Dengan tenaga terakhir, Nilam mendorong tubuh Sangga yang terkejut keluar dari apartemen dan membanting pintu di depan wajahnya. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati. Sangga berdiri terpaku di koridor yang steril. Napasnya tersengal-sengal. Dalam 1 jam, ia telah kehilangan statusnya, uangnya, dan wanitanya. Ia menatap tasnya yang tergeletak menyedihkan di lantai. Raja palsu itu telah diusir dari istana mininya. Kini benar-benar menjadi seorang gelandangan. Hujan mulai turun saat Sangga tiba di lobi Gria Tawangnya. Atau lebih tepatnya, Gria Tawang Isabella. Ia basah kuyup, kemejanya lepek menempel di badan, rambutnya acak-acakan. Ia tampak seperti orang tersesat. Resepsionis yang biasa menyapanya dengan hormat kini menatapnya dengan curiga. Kartu aksesnya sudah tidak berfungsi. Ia harus memohon pada petugas keamanan, mengatakan ada urusan keluarga yang mendesak, untuk bisa diizinkan naik. Ia berdiri di depan pintu apartemennya yang megah. Pintu yang beberapa jam lalu ia tinggalkan dengan penuh keangkuhan. Kini, ia kembali sebagai seorang pengemis. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel. Pintu terbuka. Isabella berdiri di sana. Ia sudah berganti pakaian dengan gaun rumah yang nyaman dan elegan. Rambutnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, seolah tidak ada gejolak apapun di dunianya. Pemandangan ketenangannya adalah kontras yang menyakitkan bagi kekacauan dalam diri Sangga. Melihat keadaan Sangga yang menyedihkan, Isabella tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak kaget, tidak iba, tidak juga marah. Sangga tidak tahan lagi. Pertahanannya runtuh. Ia jatuh berlutut di depan Isabella, tepat di atas keset selamat datang. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan di wajahnya. Bella, Isabella, maafkan aku. Isaknya, suaranya parau dan putus asa. Aku mohon, maafkan aku. Isabella hanya menatapnya. Diam. Aku salah. Bella, aku mengaku salah. Aku hilaf. Wanita itu, Nilam, dia yang meracuni pikiranku. Dia yang menghasutku. Sangga mencoba segala cara, menyalahkan orang lain, seperti yang biasa dilakukan para pengecut. Tapi sekarang dia sudah pergi. Dia mengusirku saat tahu aku tidak punya uang. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Bella, aku tidak punya apa-apa lagi. Ia merangkak maju, mencoba memegang ujung gaun Isabella. Namun Isabella melangkah mundur selangkah, menjaga jarak. Aku takut, Bella. Racaunya, tangisnya semakin menjadi-jadi. Aku takut jadi miskin. Aku takut jadi gelandangan. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi suami yang baik. Aku mohon. Ia menundukkan kepalanya hingga dahinya nyaris menyentuh lantai. Tubuhnya bergetar hebat oleh isak tangis yang memalukan. Ia telah mencapai titik terendahnya,
menangis dan memohon di bawah kaki wanita yang telah ia hina dan rencanakan untuk ia hancurkan. Ia menunggu jawaban. Sebuah bentakan, mungkin, atau pintu yang dibanting. Apa saja. Namun, yang ia dengar justru adalah sebuah suara yang tidak pernah ia duga. Itu adalah tawa. Bukan tawa terbahak-bahak. Tawa itu dimulai dengan pelan, seperti dengungan rendah. Lalu perlahan-lahan menguat, menjadi tawa yang jernih, dingin, dan penuh dengan kemenangan mutlak. Tawa itu tidak mengandung kegembiraan, melainkan kepuasan yang beku. Sangga mengangkat kepalanya yang basah, menatap istrinya dengan ngeri. Wajah Isabella yang tadinya tanpa ekspresi kini dihiasi senyum tipis, dan matanya berkilat saat ia tertawa pelan melihat pria yang hancur di kakinya. Tawa itu adalah jawabannya. Tawa itu mengatakan segalanya. Tawa itu adalah pembalasannya. Kau, bisik Sangga, ngeri. Kau merencanakan ini semua. Isabella berhenti tertawa. Senyumnya tetap terpasang di bibirnya. Nikmati hidup barumu, Sangga, katanya. Suaranya setenang permukaan danau es. Kemudian, dengan gerakan yang anggun, ia menutup pintu, meninggalkan Sangga yang masih berlutut di koridor yang dingin, sendirian dengan suara tawa kemenangan istrinya yang terus terngiang di telinganya. Sebulan setelah malam di mana Sangga berlutut di depan pintunya, Isabella telah sepenuhnya mengambil alih kembali kendali hidupnya. Ia tidak lagi memikirkan Sangga, menganggapnya sebagai bab yang sudah ditutup rapat. Namun, ada satu benang kusut terakhir yang perlu diselesaikan. Nilam. Bukan karena Isabella peduli, tetapi karena ia percaya bahwa setiap tindakan harus memiliki konsekuensi yang tuntas. Bimo, sang penyelidik swasta, datang ke kantor Isabella untuk memberikan laporan akhirnya. Ia meletakkan sebuah map tipis berwarna biru di atas meja. Sesuai permintaan terakhir Anda, Bu, kata Bimo. Ini laporan mengenai Nona Nilam Sari. Isabella membuka map itu tanpa minat yang berlebihan. Isinya adalah rangkuman singkat dari sebuah kehidupan yang sedang meluncur bebas ke bawah. Laporan itu menyatakan bahwa apartemen mewah yang ditinggali Nilam telah disita oleh bank. Cicilan yang dibayarkan Sangga ternyata baru berjalan 3 bulan. Sisanya menunggak. Mobil sport yang sering ia pamerkan di media sosial ditarik oleh Lea Singh. Kartu-kartu kreditnya, yang limitnya dijamin oleh Sangga, semuanya diblokir karena tagihan yang membengkak. Dia terlilit utang cukup besar. Jelas Bimo, menunjuk pada beberapa lampiran tagihan. Gaya hidupnya jauh melampaui kemampuannya sendiri. Setelah berita perceraian Anda dan kebangkrutan Pak Sangga mulai terdengar di beberapa kalangan, reputasinya langsung hancur. Dia mencoba mendekati beberapa pengusaha lain, tetapi tampaknya mereka semua sudah tahu ceritanya. Dia dicap sebagai parasit oportunis. Foto terakhir di dalam map itu menunjukkan Nilam sedang duduk sendirian di sebuah kafe kelas menengah. Penampilannya tidak lagi glamor. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Ia bukan lagi predator yang mengincar mangsa. Ia kini tampak seperti mangsa yang kebingungan setelah inangnya mati. Isabella menatap foto itu sejenak. Ia tidak merasakan kepuasan, tidak juga iba. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Wanita ini, yang pernah menjadi sumber sakit hatinya, ternyata begitu kecil dan tidak berarti. Nilam bukanlah musuh utamanya. Ia hanyalah gejala dari penyakit yang sebenarnya, yaitu pengkhianatan Sangga. Nilam hanyalah cermin dari keserakahan dan kebodohan suaminya. Apakah dia mencoba mencari pekerjaan? Tanya Isabella. Menurut informasi, dia kesulitan. Dia tidak memiliki keahlian khusus selain penampilannya. Jawab Bimo dengan hati-hati. Dia terpaksa menjual tas-tas dan perhiasan bermereknya untuk bertahan hidup. Itu pun dengan harga sangat murah. Isabella mengangguk pelan. Keadilan karma terkadang tidak datang dalam bentuk badai besar, melainkan dalam bentuk erosi yang lambat dan menyakitkan. Nilam tidak dihancurkan oleh Isabella. Ia dihancurkan oleh sistem yang ia ciptakan sendiri, sebuah sistem yang hanya bisa berjalan jika ada inang kaya untuk dihisap. Tanpa itu, ia layu dan mati dengan sendirinya. Terima kasih, Mas Bimo. Laporan Anda sangat jelas, kata Isabella sambil menutup map itu.
Anggap saja kasus ini sudah selesai untuk selamanya. Tolong kirimkan tagihan terakhir Anda ke bagian keuangan. Ia meletakkan map biru itu ke dalam laci mejanya, menguburnya di bawah tumpukan dokumen lain. Ia tidak akan pernah membukanya lagi. Parasit itu telah kehilangan inangnya, dan dengan demikian, ceritanya pun berakhir. Hari persidangan mediasi perceraian tiba. Prosesnya sengaja dibuat secepat mungkin oleh Pak Tirtayasa. Isabella datang dengan penampilan yang menunjukkan kekuatan dan ketenangan. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya hanya dihiasi riasan tipis. Di sisinya, Pak Tirtayasa berjalan dengan langkah mantap, membawa sebuah tas kerja tebal berisi amunisi legal mereka. Di seberang ruangan mediasi yang dingin, duduklah Sangga. Penampilannya adalah kebalikan dari Isabella. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kuyu, dan matanya yang dulu angkuh kini kosong dan penuh kelelahan. Jas yang ia kenakan tampak sedikit kebesaran. Mungkin jas lama yang sudah tidak pas lagi. Di sebelahnya duduk seorang pengacara muda yang tampak gugup. Kemungkinan besar pengacara pro bono atau yang dibayar dengan sisa-sisa uang yang berhasil ia pinjam. Pertemuan itu singkat dan brutal. Pengacara Sangga, dengan suara yang kurang percaya diri, memulai dengan tuntutan pembagian harta Gonogini. Ia berargumen bahwa sebagai suami dan direktur di perusahaan, Sangga berhak atas setengah dari aset yang mereka bangun bersama. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Tanpa banyak bicara, ia membuka tas kerjanya. Pertama, ia meletakkan salinan perjanjian pranikah mereka di atas meja. Seperti yang tertera di sini, dengan tanda tangan klien saya dan Bapak Sangga, semua aset yang dimiliki Ibu Isabella sebelum pernikahan adalah milik pribadinya, terpisah dari harta bersama. Pengacara Sangga mencoba menyela. Tapi bagaimana dengan aset yang diperoleh selama masa pernikahan? Mari kita bicara soal itu. Potong Pak Tirtayasa dengan tajam. Ia mengeluarkan bundel dokumen kedua. Ini adalah laporan keuangan dari PT Adiwangsa Warisan Mandiri, perusahaan induk yang kini memiliki semua aset warisan tersebut. Seperti yang Anda lihat, semua pertumbuhan aset berasal dari sumber yang sama, yang dilindungi oleh klausul di perjanjian pranikah. Wajah pengacara Sangga memucat. Dan mengenai kontribusi Bapak Sangga, lanjut Pak Tirtayasa, kini suaranya berubah dingin. Ia mengeluarkan map tebal berisi bukti-bukti yang dikumpulkan Bimo dan Bu Retno. Justru kami menemukan bahwa selama menjabat sebagai direktur, Bapak Sangga telah melakukan penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ia menyebarkan beberapa lembar bukti di atas meja, tagihan kartu kredit perusahaan untuk makan malam romantis, bukti pembayaran cicilan apartemen atas nama Nilam Sari, dan foto-foto perselingkuhan mereka. Dengan bukti-bukti ini, kami sebenarnya bisa mengajukan tuntutan pidana atas penggelapan dana dan penipuan terhadap Bapak Sangga. Ancaman hukumannya tidak main-main, kata Pak Tirtayasa dengan tenang. Namun, klien saya adalah orang yang berbelas kasih. Ia hanya ingin perceraian ini selesai dengan bersih dan cepat. Sangga menatap tumpukan bukti itu dengan mata terbelalak ngeri. Ia seperti seekor tikus yang terpojok. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Pak Tirtayasa mendorong selembar dokumen terakhir ke tengah meja. Ibu Isabella tidak menuntut apapun dari Anda. Ia hanya meminta Anda menandatangani surat perceraian ini, yang menyatakan bahwa tidak ada pembagian harta Gonogini sama sekali. Anggap saja ini sebagai kemurahan hati dari klien saya agar Anda tidak perlu berakhir di penjara. Ancaman itu tersampaikan dengan sangat jelas. Sangga menatap Isabella, mencari sedikit saja belas kasihan di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan datar yang tak terbaca. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen. Tanda tangannya di atas kertas itu adalah goresan yang mengakhiri segalanya. Pernikahannya, statusnya, kekayaannya, dan masa depannya. Saat ia menyerahkan kembali dokumen itu, ia resmi menjadi seorang pria dengan saldo nol. Nol aset, nol harga diri, nol masa depan. Isabella mengangguk singkat kepada Pak Tirtayasa, lalu berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun.
Langkah pertama Isabella untuk memulai hidup baru adalah dengan menghapus jejak masa lalunya. Seminggu setelah perceraiannya resmi, sebuah plang besar bertuliskan, "Dijual," terpasang di depan gerbang Gria Tawangnya. Tempat itu, yang pernah menjadi simbol impian dan kebahagiaannya, kini terasa seperti mausoleum yang megah, penuh dengan kenangan pahit dan hantu pengkhianatan. Beberapa temannya menganggap keputusannya aneh. "Kenapa dijual, Bella? Itu properti yang indah," kata salah satunya. "Rumah adalah tempat di mana hati kita berada," jawab Isabella dengan bijak. "Dan hatiku sudah tidak lagi di sana." Ia mengawasi para pekerja mengemasi barang-barangnya. Barang-barang Sangga sudah lebih dulu ia sumbangkan ke panti sosial. Ia hanya menyimpan barang-barang pribadinya dan beberapa perabot yang memiliki nilai sentimental dari orang tuanya. Proses pengosongan itu terasa seperti sebuah detoksifikasi jiwa. Dengan setiap kotak yang diangkut keluar, ia merasa beban di pundaknya semakin ringan. Ia tidak membeli properti yang lebih besar atau lebih mewah. Sebaliknya, ia memilih sebuah gria tawang yang sedikit lebih kecil di gedung yang berbeda, namun dengan teras yang luas dan pemandangan kota yang menakjubkan. Tempat itu ia tata sendiri dengan gaya minimalis modern yang hangat, mencerminkan kepribadiannya yang baru, efisien, elegan, dan tanpa beban. Membersihkan jejak masa lalu bukan hanya soal fisik. Isabella juga mulai membangun kembali kehidupannya secara sosial dan emosional. Ia menghubungi kembali teman-teman lama yang sempat ia abaikan saat terlalu sibuk menjadi istri sempurna. Ia mulai rutin melakukan yoga di pagi hari, menemukan ketenangan dalam setiap tarikan napas. Di perusahaan, ia melakukan perombakan besar. Posisi direktur pemasaran yang ditinggalkan Sangga ia isi dengan seorang profesional wanita muda yang brilian dan penuh ide segar. Ia juga memulai sebuah proyek baru yang sudah lama ia impikan. Sebuah yayasan di bawah naungan perusahaannya yang fokus memberikan beasiswa dan pelatihan keterampilan untuk wanita-wanita kurang mampu. Proyek itu memberinya tujuan baru, sebuah kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Suatu sore, saat sedang menikmati teh bersama sahabat-sahabatnya di teras apartemen barunya, tawa lepas keluar dari bibirnya saat mendengar sebuah lelucon. Tawa itu terdengar begitu ringan dan tulus. Salah satu sahabatnya menatapnya dan tersenyum. "Aku senang melihatmu tertawa seperti itu lagi, Bella." Tawa yang sesungguhnya. Isabella tersenyum. Sahabatnya benar. Selama beberapa bulan terakhir, senyum dan tawanya terasa seperti sebuah strategi atau senjata. Tapi tawa yang ini berbeda. Ini adalah tawa dari hati yang mulai sembuh. Tawa dari jiwa yang akhirnya merasa bebas. Puing-puing pernikahannya telah ia bersihkan, dan di atas fondasi yang baru, ia sedang membangun sebuah istana yang jauh lebih kokoh, sebuah istana untuk dirinya sendiri. 6 bulan berlalu. Isabella telah menemukan ritme baru dalam hidupnya. Bisnisnya berkembang pesat. Yayasannya mulai memberikan dampak positif, dan lingkaran pertemanannya kembali hangat. Luka di hatinya telah memudar menjadi bekas luka tipis. Sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Suatu siang yang terik, ia sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek baru di selatan Jakarta. Ia mengendarai mobil listrik barunya yang senyap, mendengarkan alunan musik jazz yang menenangkan. Saat mobilnya berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sebuah proyek pembangunan gedung di sisi jalan. Di antara puluhan pekerja konstruksi yang berpeluh di bawah terik matahari, ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Sosok pria yang sedang mengatur lalu lintas keluar masuk truk pengangkut material. Pria itu kurus. Kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya tertutup lapisan debu tipis. Ia mengenakan rompi oranye pudar di atas kaos yang warnanya sudah kusam. Jantung Isabella berdetak sedikit lebih cepat saat ia mengenali sosok itu. Itu Sangga. Waktu seolah melambat. Ia bisa melihat betapa kerasnya kehidupan telah menempa suaminya. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal dan jam tangan mewah, kini tampak kasar dan letih. Keangkuhan di matanya telah lenyap, digantikan oleh tatapan kosong seseorang yang hanya fokus untuk melewati hari demi hari. Seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Sangga mengangkat kepalanya.
Pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik melalui kaca mobil Isabella. Di mata Sangga, Isabella melihat kilatan keterkejutan, diikuti oleh gelombang rasa malu yang begitu dalam hingga pria itu langsung membuang muka, pura-pura sibuk meneriakkan sesuatu pada sopir truk. Isabella tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada kepuasan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ia lihat hanyalah seorang pria asing di seberang jalan. Seorang pria yang merupakan bagian dari masa lalu yang terasa begitu jauh, seperti cerita dari kehidupan orang lain. Ia adalah konsekuensi berjalan dari pilihannya sendiri. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson. Tersadar dari lamunannya, Isabella menginjak pedal akselerator dengan lembut. Mobilnya meluncur maju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu, dan sosok dari masa lalunya, jauh di belakang. Ia bahkan tidak melirik ke kaca spion. Ada perbedaan besar antara melihat ke belakang dan menoleh ke belakang. Ia sudah memilih untuk terus menatap lurus ke depan. Malam itu, Isabella berdiri di teras geria tawang barunya. Angin malam meniup rambutnya dengan lembut. Di tangannya, segelas anggur putih memantulkan kerlip lampu kota Jakarta yang terhampar seperti permadani permata di hadapannya. Pemandangan dari sini berbeda, namun sama indahnya. Pikirannya melayang pada kejadian siang tadi. Melihat Sangga dalam kondisi seperti itu tidak memberinya kebahagiaan. Kemenangannya tidak terletak pada kejatuhan Sangga. Jika ia terus merasa menang karena penderitaan orang lain, artinya ia masih terikat pada masa lalu itu. Ia teringat pada tawanya malam itu, saat Sangga berlutut di depan pintunya. Tawa itu terasa seperti pelepasan racun, sebuah deklarasi kemenangan yang dingin dan pahit. Itu adalah tawa yang ia butuhkan saat itu untuk bertahan. Tapi tawa yang sesungguhnya, kemenangan yang sejati, adalah perasaan damai yang ia rasakan saat ini. Kemenangannya adalah saat ia bisa melihat masa lalunya tanpa merasakan sakit. Kemenangannya adalah yayasan yang ia bangun untuk membantu wanita lain agar tidak bernasib sama. Kemenangannya adalah kemampuannya untuk tertawa lepas bersama teman-temannya. Kemenangannya adalah setiap pagi saat ia bangun dan merasa bersyukur atas kebebasan yang ia miliki. Sangga tidak mengambil apapun darinya. Sebaliknya, tanpa sadar, ia telah memberinya hadiah yang paling berharga, kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri, untuk menemukan kekuatan baja di balik hatinya yang lembut, dan untuk membangun kembali sebuah kehidupan yang 100% miliknya. Sebuah senyum tulus terukir di bibir Isabella. Senyum itu perlahan berubah menjadi tawa kecil yang lembut. Bukan tawa pembalasan, bukan tawa kemenangan atas orang lain. Ini adalah tawa kebahagiaan. Tawa seorang wanita yang telah melalui badai paling gelap dan keluar di sisi lain, tidak hanya selamat, tetapi juga bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia mengangkat gelasnya, bukan untuk menyindir masa lalu, tetapi untuk bersulang menyambut masa depan yang terbentang luas di hadapannya. Di bawah langit malam Jakarta, tawa itu terdengar ringan dan bebas, terbawa angin menuju fajar yang baru. Itulah akhir dari kisah pembalasan cerdas Isabella, di mana kesombongan harus dibayar dengan sangat mahal. Nah, sekarang aku ingin tahu pendapat kalian. Kalau kamu berada di pihak Isabella dan merasa tindakannya sudah setimpal, coba komen, tertawa bareng Isabella. Tapi, kalau kamu merasa pembalasannya terlalu kejam dan Sangga pantas dapat kesempatan kedua, komen, kasihani Sangga. Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.